Halo teman-teman, nama aku Nadine. Bentar, aku mau nanya dulu nih, teman-teman, ada yang pada tahu nggak sih tentang berita-berita yang lagi hot belakangan ini? Tapi bukan masalah Sambo ya, ataupun masalah pesulap merah. Jadi aku di sini tuh kepengen berbincang-bincang tentang insight aku mengenai ketuhanan Yang Maha Esa dengan sulitnya pembangunan gereja di daerah Cilegon nih teman-teman. Tapi bentar dulu nih, warga Cilegon jangan marah dulu ya. Aku ini cuma insight aku aja kok ini. Dan tentunya aku akan bicarakan melalui proses riset dan yang sudah aku baca, berita-beritanya yang sudah aku baca nih teman-teman. Jadi jangan marah dulu ya teman-teman yang warga Cilegon. Oke deh, lanjut. Jadi teman-teman yang belum tahu ada apa pembangunan di gereja Cilegon ini, ada apa sih? Jadi aku mau ceritain dulu kronologinya. Tapi sebelum itu aku mau klarifikasi dulu ya, kalau aku tidak menjatuhkan pihak manapun. Kronologi yang aku sampaikan, yang aku ceritakan ini berdasarkan fakta dan opiniku. Tentu nanti akan berdasarkan fakta yang ada, yang sudah aku riset teman-teman ya. Oke, lanjut. Jadi berdasarkan berita yang ditulis di website Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 9 September 2022, Huria Kristen Batak Protestan atau yang bisa disingkat HKBP, Gereja HKBP, punya planning nih untuk buat gereja atau bangun gereja di daerah Cilegon. Tepatnya itu di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Jadi rencananya pembangunan gereja ini dilakukan di tanah milik HKBP sendiri nih teman-teman. Jadi seharusnya sih secara logika ya, cepat atau lambat sih seharusnya HKBP akan punya planning untuk membangun gereja di sana atau lembaga keagamaan deh di sana, di daerah Cikuasa di sana. Karena itu kan tanah mereka, jadi mereka ingin bangun gereja atau lembaga keagamaan di sana itu kayak bebas aja gitu kan. Tapi karena itu milik mereka. Namun pembangunan itu terhambat dan mendapat penolakan dari sejumlah pihak nih teman-teman. Nah, penolakan dari siapa aja sih? Penolakan dari sejumlah elemen masyarakat hingga perangkat daerah kota Cilegon nih. Nah, katanya ini bukan sekali aja loh. Aku tuh gak mau bahas soal timeline penolakan di kota tersebut karena aku takutnya statementku akan tajam ke satu pihak aja. Jadi aku akan netral di sini ya. Nah, kota Cilegon itu memang masuk dalam deretan peringkat anjlok dalam riset kota toleran. Jadi seharusnya kita nggak heran ya. Jadi di kota di Cilegon itu dalam riset itu di sana tuh kotanya rendah toleransi. Jadi kita nggak heran buat ternyata di situ susah buat dapat izin untuk membangun sebuah lembaga keagamaan atau gereja atau tempat beribadah agama lain gitu. Jadi singkat cerita ada 5 fakta nih tentang polemik pembangunan gereja ini. Fakta-fakta ini aku dapetin dari sola.com ya teman-teman. Yang pertama, Wali Kota Cilegon atau Heldi Agustian turut menandatangani penolakan. Jadi salah satu tokoh penting yang ada di Cilegon, yaitu wali kota, itu tuh ikut mendatangani penolakan. Cukup mengejutkan ya teman-teman, tapi itu memang kenyataannya. Yang kedua yaitu panitia pembangun gereja ungkap kendala perizinan. Jadi itu panitia pembangun gereja itu memang agak susah untuk mendapat perizinan membangun gereja di sana. Yang ketiga, ketua RT setempat mengaku bahwa ini yang paling menurut aku ini yang paling wow, yang paling sebenarnya nggak masuk akal juga sih. Jadi warga diberikan uang untuk menyetujui pembangunan gereja tersebut. Gimana ya maksudnya?
Jadi RT di sana itu mengaku kalau warga akan mendapatkan uang. Berapa nominalnya? Ini cukup lumayan besar, yaitu uang tunai 1 juta per orang untuk menandatangani persetujuan itu. Tapi pihak panitia gereja itu tidak menyampaikan kembali kepada RT. Jadi RT pun nggak tahu tentang masalah uang yang dikasih kepada warganya gitu. Jadi tentu itu tindakan yang salah ya dari panitia pembangun gereja. Aku pribadi juga nggak membenarkan tindakan itu. Jadi seharusnya panitia itu meminta izin dulu ke RT setempat, jadi baru bisa bernegosiasi, mungkin seperti itu. Tetapi panitia gereja tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada RT, jadi di situ terjadi kesalahpahaman dan tindakan itu tindakan yang salah karena itu menyuap warga yang ada di sana. Nah, yang keempat yaitu Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Cilegon, yaitu Pak Agus Surahmat, mengungkap setidaknya ada 3 alasan kenapa pembangunan gereja ini ditolak. Salah satunya karena adanya insiden geger Cilegon nih yang terjadi pada 1888 silam. Pada tahun itu terjadi larangan azan, teman-teman, dan penarikan upeti kepada masyarakat lokal yang mayoritas beragama Islam. Jadi mungkin di sekitar tahun itu, di sekitar tahun 1888, di situ di kota Cilegon mungkin terjadi larangan azan buat teman-teman kita yang beragama Islam nih, dan juga penarikan upeti kepada masyarakat lokal. Jadi menariki istilahnya upeti dari masyarakat beragama Islam gitu. Poin yang kelima itu adanya sentimen masyarakat kepada umat Kristiani. Sentimen mungkin warga-warga yang ada di Cilegon ini mempunyai satu perasaan yang gak enak gitu ya kepada umat Kristiani. Jadi setelah aku jelasin nih kronologinya dan fakta-faktanya, menurut teman-teman gimana nih? Kalau aku mau klarifikasi lagi nih. Aku gak ada niat untuk menjelekan agama tertentu. Aku gak mau ada mengandung sara. Jadi kita tinggal di Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan juga agamanya yang beragam. Bahkan agama-agama tersebut diakui oleh perundang-undangan di Indonesia, bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal ini, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna nih bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa itu tuh berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa warga negara Indonesia itu untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agamanya masing-masing itu tuh diperbolehkan saja, karena pun sudah berlandaskan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi masing-masing setiap warga negara Indonesia itu diberi kebebasan untuk memilih bagaimana caranya beribadah dan apakah agama yang akan dipeluknya. Jadi sebagai warga negara, kita tuh memang harus mengindahkan apa yang dikatakan undang-undang nih. Jadi kita tuh karena negara sendiri tuh menjamin warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing. Seperti yang dikatakan juga di Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Menurut
Detik.com artinya bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agamanya dan menjalankan ibadahnya sesuai ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras dan serasi, seimbang atas sesama manusia bangsa Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi memang sudah pantas sih bahwa pembangunan rumah ibadat itu tidak seharusnya dipersulit kecuali dengan alasan tertentu. Mungkin kalau alasannya tanah itu masih milik negara ya masih oke. Cuman di sini khususnya ini di masa layak ini tuh dia sudah dimiliki oleh tanah oleh HKBP. Jadi harus diperhatikan juga untuk step pengurusan izin mendirikan bangunannya nih. Di sini aku menegaskan bukan hanya rumah ibadat Kristen aja, rumah ibadat apapun, termasuk kalau misalkan ada larangan untuk mendirikan masjid atau mendirikan rumah ibadat Hindu, itu pun sebenarnya tindakan yang salah ya. Jadi itu tindakan yang sangat-sangat salah, tidak berdasarkan pada perundang-undangan Pancasila di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menghargai kepercayaan orang lain dan memberikan kebebasan untuk beribadat dengan agamanya. Karena kita Indonesia, karena kita satu, kita berbeda-beda tetapi kita satu sesuai dengan semboyan yang kita selama ini tahu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, sekian dari aku juga meminta maaf ya kalau ada kesalahan kata-kata ataupun ada kesalahan pengucapan yang aku ucapkan. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Juga terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan aku selama kurang lebih 12 menit ini. Terima kasih. Have a nice day teman-teman. See you on next